Kita sekarang ada di Nuabosi. Nuabosi ini jaraknya setengah jam dari kota Ende dan ada di rumahnya Pak Stef Bidi, anggota DPRD Kabupaten Ende, dan ada Bapak Desa, Pak Pius, dan ada sekretaris staf dari desa, dan ini PAC ya dari Partai Hanura. Kami libatkan jaringan partai untuk bisa mengembangkan program daripada World Havers yang dipercayakan oleh tim yang ada di ND. Untuk itu saya sampaikan terima kasih Bapak Desa, Pak Stef, dan semua yang hadir di sini. Kami dari ND ada Pak Urbanus, dokter spesialis anak, dokter Taufik, dan dokter Ruth, ini dokter muda, dan mahasiswa dari Harvard, Abraham. Dia dari Jakarta, tanggal 27 udah balik ya. Oke, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan program sosial masyarakat yang dilakukan oleh yayasan yang namanya World Havers. Nah, di ND ini diwakilin koordinatornya adalah Bapak Urbanus ya. Dan kami adalah tim satu tim. Nah, untuk itu silakan Pak Urbanus menyampaikan apa itu World Havers dan lain sebagainya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Desa bersama staf dan jajaran yang ada. Dan terima kasih untuk kesempatan siang ini. Saya selaku Community Director, nama saya Urbanus Stephen, dan senang sekali kami memilih Desa Detundora 1 sebagai tempat, yaitu Empower ND Project. Nah, pilot projectnya kami memilih tempat ini karena kami percaya bahwa melalui World Harvest yang sudah bergerak 30 tahun di belahan dunia, dan kami memilih desa ini karena ini kesempatan untuk melakukan sesuatu di Desa Detundora 1. Oleh sebab itu, beberapa hal yang akan kami kenalkan. Yayasan World Harvest itu bergerak dalam kemanusiaan, dalam hal untuk menurunkan angka stunting di negeri kita, terus juga di bidang pendidikan. Kita juga menyekolahkan anak-anak dalam program adopsi, yaitu Adopsil. Itu bicara tentang bagaimana agar generasi kita kembali terus belajar. Dan kami sendiri sudah memberi beasiswa ke Kota Ende ini sekitar 78 anak. Yang dari SD, SMP, sampai SMA. Sekarang yang S2 yaitu Datus punya kakak itu di anak dari Ende Selatan, sudah selesai S2 manajemen. Dan semoga dengan kehadiran kita hari ini kita bisa berbuat sesuatu, dan kita selalu memulai dari satu desa contoh agar bisa mengembangkan ke desa-desa lain. Itu dari saya akan memaparkan dengan singkat. Terima kasih. Ya, baik Pak Urbanus ya. Mungkin saya perlu tambahkan sesuai hasil pembicaraan kami melalui Pastor Evan bahwa tujuan kami ke sini program pertamanya focusingnya itu ke stunting. Stunting itu kekurangan gizi. Nah, setelah saya komunikasikan dengan dokter spesialis anak bahwa kekurangan gizi itu tidak hanya waktu anak dilahirkan, tetapi waktu anak masih dalam masa kandungan. Nah, untuk itu Bapak Desa, Pak Pius, kami sangat membutuhkan data ya daripada warga Bapak di Desa Detundora 1 atau Detundora 2 atau Detundora 3 ya. Pokoknya daerah Kampung Nobos ini yang dapat kita jangkau untuk kita membantunya. Setelah kita punya data, kita akan hitung cost-nya, biayanya. Nah, dari biaya yang ada, itu dihitung oleh yayasan di pusat. Nanti baru kita melakukan program ini setelah ada biaya, ada donaturnya. Nah, salah satu program stunting adalah dengan memberi makanan protein.
telur, susu, ya, secara rutin dan itu butuh biaya yang akan didonasi oleh donatur-donatur dari seluruh dunia. Nah, untuk Kabupaten Ende, pertama kita ketahui bahwa ada 255 desa dan sekian kelurahan, jumlahnya ada 276. Yang pertama sekali desa yang dipilih, yang terpilih adalah Desa Netudora 1. Ini syukur kepada Tuhan. Ini menjadi pilot project untuk seluruh desa di Flores. Karena saya sudah membangun komunikasi dengan board of director, salah satu Pak Evan tadi, ya, saya sudah sampaikan, saya rindu untuk semua desa di Flores, bahkan di NTT. Jadi kami mohon kerjasama daripada desa di sini dan tokoh masyarakat di sini untuk mensukseskan program ini. Ya, nanti misalnya ada biaya, misalnya perawat kita gunakan untuk mengontrol timbangan berat badan anak, ya ada biaya berapa, atau Bapak Desa punya ini ada keperluan apa yang menyangkut program ini, maka itu ada masuk di dalam kos, itu kita akan catat dan kita uangkan, ya. Tetapi ini program bukan untuk mencari uang, ini program kemanusiaan. Setelah program stunting ini jadi, maka kita ada program-program lain kemanusiaan, misalnya pendidikan PAUD anak usia dini, pendidikan TK. Itu bagi warga yang susah, yang tidak mampu menyekolahkan anak untuk PAUD atau TK, kami akan bikin kelas-kelas ini di desa ini. Jadi tanahnya mungkin dari sumbangan dari ini bukan kita beli ya, bukan disumbangkan, pakai untuk kelas-kelas, kita bangun, kita hitung berapa banyak anak yang butuh sekolah PAUD atau TK. Karena saya sudah komunikasikan ini dengan board of director, salah satunya itu Pak Evan, untuk melakukan ini. Nah, tetapi step pertama adalah karena isu ini stunting ini begitu besar menjadi isu global, terutama di Indonesia. Saya sudah tanya juga sama dokter spesialis anak, Dokter Taufik, bahwa dari data yang ada 8% dari jumlah penduduk atau jumlah anak ya. Jumlah anak ya. Jumlah anak padahal itu lebih dari itu ya. Saya sendiri sudah keliling berapa puluh desa ya, itu banyak sekali anak-anak yang kekurangan gizi ya. Jadi bersyukur Bapak Desa, saya mohon tanggapan dari Bapak Desa dan tokoh masyarakat ini, Pak Step Bidi ini kan sudah sangat terkenal di Kampung Nobosi ini ya. Baik, saya pikir itu aja. Mungkin ada tanggapan dari dokter tambahan. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih untuk kesempatannya dan saya mungkin ada sedikit menambahkan. Jadi mungkin awalnya nanti ada rencana kita adalah untuk mempersiapkan ada satu desa yang satu pilot project yang menjadi contoh dengan desa-desa yang lain. Di situ juga kalau dari tenaga mungkin kita tidak cukup banyak, tapi paling tidak nanti sistem atau teknisnya saya juga akan mengajak kerjasama orang puskesmas atau teman-teman yang di puskesmas atau perawat supaya mengajari mereka, baik itu di dalam melakukan pengukuran berat badan dan secara intens dan juga menghitung nutrisi ya kan petugas-tugas gizi juga ada. Sehingga dengan ada bekalnya itu mereka juga secara sehari-hari juga bisa udah terbiasa. Bukan hanya dengan pilot project yang desa ini saja, tapi untuk desa-desa nanti di Nobosi sudah terbiasa mereka kerjakan. Gitu. Jadi mungkin kalau dari segi klinis dan teknisnya itu ada regenerasi ya dan transfer ilmu
ya, mulai dari dokter umum dan perawat-perawat dan nutrisinya nanti, paling itu yang bisa kita kerjakan. Mungkin itu saja sih yang bisa saya tambahkan, menjelaskan gambaran-gambaran yang mungkin Kakak akan kerjakan untuk mencegah stunting ini. Karena kalau stunting ini sebenarnya stunting dengan stunted itu beda ya. Stunted itu pendek. Stunting ini berarti ada masalah nutrisi dan masalah gizi yang awalnya dimulai dari dari kandungan. Jadi ada Bapak Ibu pernah dengar 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu dimulai pada saat hamil, ibu hamil, hari pertama udah ada janin, mau digah itu sudah dihitung dari situ, sampai usia 2 tahun. Karena perkembangan 0 sampai 2 tahun itu perkembangan yang sangat cepat, ya. Jadi di situ yang intervensi yang paling bagus kita lakukan di situ. Jadi, stunting ini kalau ada masalah nutrisi, masalah seperti BBLR, prematur, itu ada resiko-resiko yang akan terjadi stunting. Kalau pendek atau stunting ya bisa saja karena perawakan pendek, karena secara genetik atau penyakit yang lain itu bisa. Tapi semuanya bayi atau anak resiko untuk bisa terjadi stunting kalau nutrisinya nggak kita penuhi dengan baik. Mungkin itu aja gambaran yang bisa saya kasih beritahu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu. Om Yos. Ya, baik Dokter Taufik, spesialis anak, ya sudah ada gambaran dari segi medis, ya. Yang kami butuhkan ini dari yayasan adalah data yang valid, Bapak Desa. Jadi tidak bisa dikarang-karang karena kami minta secara dokumentasinya itu jelas, foto. Sekarang kan sudah ada WhatsApp ini ya, ada ini di foto identitasnya, umur ibunya, anaknya, misalnya ibu hamil ya. Nanti kita tim ini dokter akan komunikasikan dengan puskesmas di sini. Apa benar? Kita cross check. Jadi ini yayasan sangat profesional, ya. Kita tidak main-main. Dan yang saya tekankan di sini adalah ini kemanusiaan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Dan kalau ini berhasil, ini benar-benar pertama di NTT ini di sini nih. Ya, saya sudah ngomong dengan teman-teman di provinsi, Pak Refafi mereka, Pak ini mereka sangat welcome. Tapi Pak Evan, salah satu direktur daripada ini, dia bilang kita coba dulu di ND. Kalau ini berhasil, kita akan kembangkan seluruh desa. Jangankan di Flores, dia bilang seluruh NTT. Ya. Jadi kita coba step by step. Memang tidak bisa hari ini kita ngomong, minggu depan kita action. Kita butuh waktu, ya, butuh proses. Karena kita harus kirim data, kumpul data ini kan tidak gampang. Pasti Pak Pius, kalau kita mau ke sini, kita mau buang waktu, buang ini, artinya kita punya kemauan yang ini. Harus ada aksi, kita beraksi, Pak reaksi. Reaksi Bapak mengumpulkan data, ya kan? Hanya bukan Bapak Pius saja sebagai Bapak Desa, tapi rekan-rekan yang ada di sini, tokoh masyarakat yang ada di sini harus reaksi. Jadi kita tidak bertepuk sebelah tangan. Dan kalau bisa jangan lama, jangan 1 bulan, 2 bulan baru kasih data. Ya. Jadi lebih cepat, lebih baik karena masalah sosial ini kan masalah sosial masyarakat, salah satunya stunting tadi. Itu karena rendahnya, Bapak Desa, rendahnya SDM kita, baik di pemerintahan maupun di masyarakat pada umumnya. Salah satu kelemahannya kita lambat bergerak. Kalau makin cepat kita bergerak, makin baik. Kayak hari ini, saya komitmen sama Pak Evan, saya bilang minggu ini saya sudah bentuk tim di desa ini. Itu komitmen dan kita rekam ini, ya. Untuk itu setelah kita menjelaskan semua ini, saya pikir mungkin ada pertanyaan atau ungkapan hati daripada Bapak Desa bagaimana ya, tapi harus pakai mic ini ya. Silakan Bapak Desa. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya mau ajak sekali lagi kita untuk naikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat
sehingga pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk bertemu. Itu yang paling pertama. Dan yang kedua, setelah saya mendengar beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Ya. juga Pak Koordinator dan juga Pak Dokter, yang program ini sangat penting karena sangat membantu kesehatan bagi warga masyarakat. Saya secara pribadi sebagai pimpinan wilayah, saya terima dengan antusias. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa menyangkut untuk melancarkan program ini, paling kurang kita memiliki data. Memang data ini sesegera mungkin akan saya kerjasama dengan puskesmas, dengan bidan perawat desa, nanti kita akan segera kita masuki. Nanti sekitar kurang lebih ya, paling lambat 2 minggu lah, itu yang kita siap. Itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf karena mungkin kurang dan lebihnya. Karena saya juga tidak ada persiapan untuk ini. Kebetulan tadi diinformasi dengan singkat, ada juga kedukaan. Saya karena rasa penting, langsung saya naik ke sini, baru ikut dengan di belakang mobil Pak Ketua tadi. Oh itu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya. Baik Bapak Pius, mungkin Pak Stef sebagai tokoh masyarakat dan sebagai anggota DPRD dari Partai Hanura, ya, juga mungkin bisa kasih sedikit tanggapan atas kehadiran program ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yos yang saya hormati, Pak Dokter dan Ibu, Adi Urbanus dengan temannya yang saya hormati, Kepala Desa beserta perangkatnya, singkatnya kita semua yang hadir di sini saya hormati dan saya banggakan. Yang paling pertama, 2 hari yang lalu itu, setelah saya ditelepon oleh Pak Ketua, menjelaskan tentang program kemanusiaan ini, memang sebagai tokoh masyarakat itu saya sangat tersentuh, ya, karena ini merupakan hal yang perlu diberi, ya, bantuan kepada masyarakat, karena secara keseluruhan kita lihat bahwa di kabupaten ini itu ada 255 desa dan 22 kelurahan itu dikategorikan desa stunting itu loh. Maka ketika saya dengar bahwa ada LSM yang mau membantu program ini, saya sangat tersentuh. Akhirnya, dan setelah selesai itu saya langsung telepon via sekretaris desanya, karena saya tahu bahwa di desa Natundor 1 itu, desa stunting yang paling pertama sejak, kalau saya tidak salah 4 tahun yang lalu. Untuk Kabupaten Ende ini, ya, desa stunting yang paling pertama. Yang paling pertama. Akhirnya saya langsung lirik itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya kemarin itu saya ada jadwal hari ini ke Wologai. Juga urus tentang kemanusiaan. Tetapi saya berpikir bahwa ini lebih penting. Ini lebih penting, harus segera ditangkap, ya, dalam rangka untuk penanganan kemanusiaan. Maka yang di Wologai hari ini saya tunda, saya prioritaskan yang ini. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Yos yang awalnya itu mendapat informasi langsung berkomunikasi. Ini adalah sebuah anugerah. Tidak gampang itu untuk mendapatkan sebuah informasi, apalagi tingkat provinsi NTT, kita yang dapat paling pertama Pak Yos, itu luar biasa. Sebuah anugerah. Ya. Karena Tuhan bekerja lewat hati sesama kita dan kenal baik dengan Pak Yos, akhirnya program itu masuk dalam wilayah kita ini. Dan bersyukur juga Pak Yos, sahabat saya, minta maaf Pak Yos, langsung berkomunikasi dengan saya, akhirnya teringat, Natundor 1 kita prioritaskan karena desa untuk Kabupaten Ende itu yang kemarin desa stunting adalah Natundor 1. Itu. Tetapi dengan satu harapan lagi, karena itu kebutuhan kemanusiaan, saya sangat mengharapkan tidak hanya untuk desa ini saja, harapan kita ke depan supaya beberapa sekian desa dalam wilayah Kabupaten Ende yang dikategori desa stunting itu perlu diintervensi
oleh LSM ini, sehingga beberapa tahun ke depan pasti Ende akan keluar dari ini, yang kita harapkan itu. Yang kedua, saya sangat berbangga dan sangat senang. Di samping ada stunting untuk memberikan ini, ada juga penanganan di bidang pendidikan. Itu luar biasa Pak Ketua, luar biasa. Luar biasa. Jadi memang kalau di bidang pendidikan, memang kalau kita lihat kacamata dari kabupaten, bahwa orang Nobosi itu kalau lihat tingkat ekonominya, lihat dari jauh saja. Iya. Tetapi kalau ketika kita masuk ke dalam, berbagai variasi di situ. Berbagai variasi. Nanti data lengkapnya akan disampaikan oleh Kepala Desa. Jadi sekali lagi, saya berbangga, saya berterima kasih kepada Pak Yos, kepada Ibu Dokter, dan Pak Urbanus dan teman-temannya yang punya kepedulian untuk menangani masalah kemanusiaan di wilayah Desa Natundara 1, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.